Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, balik lagi bareng aku, Reta Pramesti. Di video kali ini, kita bakal ngelanjutin bahas soal TWK CPNS sesuai dengan kisi-kisi terbaru ya. Kita bakal banyak bahas soal tentang integritas, pilar negara, bahasa negara ya. Jangan lupa buat subscribe channel ini biar nggak ketinggalan sama berbagai video yang bakal aku upload, khususnya di bahas soal CPNS ya, untuk sekarang-sekarang nih. Dan aku juga mau ucapin terima kasih buat teman-teman yang udah tonton video-video sebelumnya. Yang belum nanti bisa langsung aja cek di deskripsi atau di playlist CPNS, oke? Nah, sebelumnya aku juga di video sebelumnya meminta maaf teman-teman kalau misalnya ada hal-hal yang kurang berkenan ya. Semoga di video kali ini aku bisa belajar dari saran teman-teman semua. Nah ini guys bimbel yang aku maksud, jadi ini tuh cuma 49.000. Tapi teman-teman bakal dapat cukup lengkap ya fasilitasnya, ada 8 kelas via Zoom, materi, modul, webinar, free TO, dan join grup WA. Jadi langsung aja daftar ya, linknya aku simpen di deskripsi. Ini dia jadwal belajarnya, ditunggu guys. Oke, kita lanjut aja, kita bakal baca dulu soalnya ya. Oh ya, ini untuk file kosongnya, teman-teman bisa gabung di grup Telegram aku. Grup Telegram aku itu ada linknya di deskripsi, oke? Nah, selain itu juga teman-teman bisa ikut bimbel CPNS aku. Kalian bisa klik aja linknya di deskripsi juga, harganya cuma 49.000 ya. Nanti posternya bakal aku selipkan. Oke, di sini. Sementara untuk ratusan knalpot bising yang diamankan dalam operasi, menurut Kapolres nantinya akan dihancurkan. Jumlah pelanggaran yang terjadi menurut Budi tidak terlalu banyak. Oke, kita langsung aja cari kata kuncinya. Kata kuncinya berarti lagi ngomongin tentang pelanggaran. Pelanggaran apa? Kita baca selanjutnya. Katanya sosialisasi soal safety riding kepada pengguna jalan dan sekolah-sekolah untuk menekan angka pelanggaran lalu lintas. Oke, berarti yang lagi dibahas tentang pelanggaran lalu lintas ya. Nah, katanya ini tuh bisa mempersempit ruang gerak para pelaku pencurian kendaraan bermotor. Ini tuh merupakan aktualisasi Pancasila sila ke... Nah, oke teman-teman, kalau misalnya membahas pengamalan sila ya, kita harus paham poin-poin ini. Nah, yang mudahnya adalah kita bisa melihat hubungan antara manusia dengan siapa. Untuk sila pertama itu manusia dengan Tuhannya. Sila kedua manusia dengan manusia, sila ketiga manusia dengan negara, sila keempat manusia dengan pemerintahan, dan sila kelima manusia dengan masyarakat. Kalau misalnya kita perhatikan nih, di nomor 1 ini kan ada pelanggaran lalu lintas ya. Di mana pelanggaran lalu lintas ini itu sangat berpengaruh kemana? Ke masyarakat dong. Ya dong, lanjut kita fokus ke yang sila kelima nih ya, karena dia manusia ke masyarakat. Berarti di sini ada suatu tindakan yang tidak menghargai gitu ya, tidak menghargai keberadaan masyarakat lain ya, karena kan dengan adanya pelanggaran lalu lintas berarti adanya ketidaktaatan pada aturan, oke? Nah ini juga sudah mencederai, kayak udah nggak adil nih terhadap sesama, terus udah juga nggak menghormati hak orang lain gitu ya. Nah jadi ini masuk ya ke sila kelima, berarti jawabannya itu benar guys, sila kelima ya. Karena di sini tuh ini ya tadi ya tidak sesuai dengan prinsip keadilan, dan juga ini ya knalpot bisingnya tadi ya. Oke, berarti masuk ke yang jawabannya ya. Oke, kita lanjut ke soal nomor 2 ya. Ini masih tentang sila ya. Jadi teman-teman nanti perhatikan untuk poin-poin yang ini, oke? Oke, pengaruh Arab dalam motif hias yang biasa ditemui di seni kaligrafi, pengaruh Eropa dalam motif bunga, pengaruh Cina dalam motif poenix. Oke, ini mah berbagai pengaruh negara lain gitu ya. Hingga pengaruh India dan Persia dalam motif merak, UNESCO mengakui batik sebagai warisan dunia karena memenuhi kriteria. Oke. Di sini pokoknya lagi ngomongin batik ya. Ini kalau soalnya panjang, kita langsung aja dapetin si poinnya apa. Langsung aja ke soalnya. Batik merupakan salah satu simbol karakteristik dari Indonesia, maka memakai busana batik adalah kebanggaan tersendiri bagi masyarakatnya. Hal ini selaras dengan pengamalan Pancasila sila ke. Nah, kalau udah ngomongin kebanggaan gitu ya, dan ini konteksnya adalah suatu budaya yang memberikan kebanggaan dan dipakai gitu ya oleh rakyat Indonesia, berarti ini masuknya adalah manusia ke negara ya.
Karena ada unsur nasionalisme, ada unsur patriotismenya gitu ya, dengan memakai batik tersendiri. Itu berarti masuk ke sila ketiga ya. Coba kita lihat jawabannya. Betul teman-teman ya, jadi masuk ke sila ketiga. Karena di sini masuk ke Persatuan Indonesia dan juga tadi nasionalisme. Lanjut soal nomor 3. Untuk menangkal ancaman, hambatan, dan gangguan ATHG ya. ATHG itu ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan ya. Merupakan bagian dari bela negara untuk mewujudkan kekuatan bangsa di bidang pertahanan dan keamanan. Salah satu buktinya adalah keamanan suatu bangsa dimulai dari jaminan bagi warga negara yang berhak untuk mendapatkan. Nah, teman-teman kalau misalnya paham isi dari pasal-pasal di UUD 1945, pasti langsung ngeh. Dengan opsi-opsi ini, yang paling masuk adalah jaminan atas rasa aman. Kenapa? Karena itu paling banyak dibahas ya, tentang jaminan. Itu tuh ada di pasal 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35 ya. Misalnya di pasal 29 kan jaminan atas kebebasan beragama. Pasal 30 pertahanan keamanan, 31 pendidikan, 32 kebudayaan, 33 ekonomi, 34 yang orang miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara, 35 tentang kebudayaan. Nah, pasal 28G ayat 1 ini lebih menitik beratkan kepada jaminan atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan juga harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi ya. Jadi jelas banget jawabannya yang D. Oke? Mantap. Kita lanjut ke soal nomor 4. Bank Indonesia sebagai bank sentral, Kepolisian Negara, dan Kejaksaan Agung walaupun berada dalam ranah eksekutif sebagai aparatur penegak hukum serta TNI sebagai aparatur pertahanan negara tidak boleh dipengaruhi oleh kepentingan politik pribadi presiden. Hal ini adalah bukti penerapan konstitusionalisme yaitu, kalau misalnya ada kata-kata tidak boleh dipengaruhi, ini berarti harus independen ya. Yang artinya independen itu adalah lembaga tersebut memiliki kebebasan dan otonomi untuk menjalankan fungsi dan tugasnya. Tidak boleh ada campur tangan dari pihak lain. Pada kenyataannya gimana sekarang teman-teman? Ya kita simpulkan sendiri lah ya. Semoga pihak yang berwenang bisa tetap independen dari segala pengaruhnya. Contohnya ini ya, tadi Bank Indonesia itu harus independen dalam menetapkan kebijakan moneter. Kepolisian dan Kejaksaan Agung juga harus bertindak sesuai dengan hukum tanpa pengaruh politik untuk menjaga keadilan dan supremasi hukum. Berarti benar ya yang bebek. Kita lanjut ke soal nomor 5. Adanya mata pelajaran TIK, Teknologi Informasi dan Komunikasi, di sekolah sangat membantu masyarakat melek teknologi. Terbukti anak-anak usia sekolah dasar sudah banyak yang mampu mengoperasikan komputer. Sayangnya, mata pelajaran ini dianggap tidak penting oleh sebagian besar orang tua murid. Siapa sih yang ngomong ya? Oke, akibatnya anak-anak tidak memahami penjelasan guru di sekolah dan selalu mendapatkan nilai yang rendah. Pokok pikiran yang dapat ditemukan dari paragraf ini adalah, kalau misalnya berhubungan sama pokok pikiran, kita sebenarnya tinggal lihat kalimat awal atau kalimat akhir. Kita lihat nih, yang awal ya. Adanya mata pelajaran teknologi informasi dan komunikasi di sekolah sangat membantu masyarakat melek teknologi. Sekarang lihat kalimat terakhir. Akibatnya, anak-anak tidak memahami penjelasan guru di sekolah dan selalu mendapat nilai rendah. Kalau di kalimat terakhir, kita dapat problem ya. Dan ini bukan pokok pikiran. Tapi di kalimat awal, di sini kita dapat apa sih yang lagi diomongin gitu ya. Ini tuh pelajaran TIK loh yang lagi bantu masyarakat melek teknologi. Berarti ya udah jawabannya yang A ya. Oke. Mantap. Oh ya, ini tuh soal Indonesia ya. Biasanya masuk ke keluar nih soal-soal tentang bahasa kayak gini. Nomor 6. Indonesia merupakan salah satu negara kepulauan yang memiliki kekayaan alam berlimpah. Hal tersebut disebabkan tanah yang subur dan letak yang cukup strategis. Sayangnya, masyarakat Indonesia belum bisa mengolah sumber daya tersebut sehingga dimanfaatkan oleh negara lain. Dari paragraf tersebut, gagasan pokok. Gagasan pokok sama pokok pikiran tuh hampir mirip ya teman-teman ya. Jadi intinya adalah cari inti yang lagi dijelasinnya apa. Tadi kata kuncinya adalah lihat kalimat awal atau kalimat akhir ya. Kalimat awal nih, Indonesia merupakan salah satu negara kepulauan yang memiliki kekayaan alam berlimpah. Ini bisa jadi, cuma di sini yang benar-benar lagi diomonginnya itu adalah ketidakbisaan masyarakat Indonesia dalam mengelola sumber dayanya ya. Berarti kita
harus fokus ke kalimat terakhir. Masyarakat Indonesia belum bisa mengelola sumber daya alam. Berarti yang bebek. Oke? Nice, kita lanjut. Perbaikan tanda baca. Nah, kalau misalnya berhubungan sama tanda baca, teman-teman nanti pelajari yang namanya adalah EYD 5 ya. Download PDF-nya, pelajari mulai dari halaman awal sampai halaman akhir. Menteri Pendidikan yang baru dilantik, titik 2, Nadiem Makarim berjanji memperbaiki kualitas pendidikan Indonesia. Titik 2 itu tuh berfungsi untuk menjelaskan jenis atau macam suatu hal yang lagi dijelaskan. Kalau misalnya kayak gini, ini penggalan ya, berarti harusnya pakai koma ya. Kita cari yang pakai koma, teman-teman. Ini enggak ya, titik koma enggak. Kalau ini ada titik 2-nya enggak juga. Berarti antara B sama C. Menteri Pendidikan yang baru dilantik, Nadiem Makarim. Nah, oke. Menteri Pendidikannya siapa? Nadiem Makarim. Berarti setelah Nadiem Makarim harus ada koma lagi. Lalu dia apa? Dia berjanji memperbaiki kualitas pendidikan Indonesia. Berarti yang B salah, jawabannya yang C ya. Karena di sini kan dijelasin di kalimat awalnya adalah Menteri Pendidikan yang baru dilantik siapa nih? Nadiem Makarim, koma, berjanji memperbaiki kualitas pendidikan di Indonesia ya. Jadi harus tahu penggalannya itu tuh di mana. Lanjut nomor 8. Penulisan gelar yang tepat sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia. Kalau teman-teman yang udah melewati masa-masa kuliah ya, pasti udah hafal ya. Jadi setelah nama, itu harus ada koma sebelum gelar. Jadi M. Rizky Akbar, koma, S titik, H titik, nah, seorang pengacara terkenal. Jadi udah jawabannya yang D. Gimana kalau misalnya ada magisternya atau ada, kalau doktor di depan ya. Misalnya SH, S, H, nah, titik, koma, terus misalnya M, H misalnya. Oke, titik. Nah, jadi di belakang juga harus ada titik gitu ya. Oke, kita lanjut ke soal nomor 9. Di antara kalimat berikut, manakah yang merupakan kalimat efektif? Oke, kalimat efektif itu tidak boleh ada pengulangan, harus sesuai dengan ejaan yang dipersempurnakan juga ya. Yang A, ia belajar keras agar supaya lulus dengan yang memuaskan. Agar supaya ini boros ya, harus salah satu aja. Oke, berarti ini enggak. Yang B, ia sangat berani sekali ketika udah sangat, ada sekali ya, ini juga salah. Yang C, ia menangis terseduh-seduh dan kemudian menangis meraung-raung karena sangat sedih hati dan perasaannya. Ini gak enak banget dibacanya ya. Udah ada dan kemudian lagi ya, salah. Yang D, ia mampu melukis dan memahat dengan baik. Nah, ini kata bendanya itu, kata kerjanya itu tuh berawalan sama-sama me ya. Berarti ini ada kesetaraan. Berarti ini benar ya. Coba yang E, berbagai macam jenis sayur. Udah macam jenis lagi ya. Salah satu sih harusnya. Dijual di pasar tradisional itu. Oke? Mantap, kita lanjut. Kerasnya usaha kami dalam menjuangkan nasib para buruh. Ini udah kelihatan ya. Yang salah tuh ya. Menjuangkan harusnya memperjuangkan ya. Nah, kalau misalnya soalnya mudah gini, itu langsung aja teman-teman cari aja jawabannya. Oke, pernyataan DPR memegang kekuasaan membentuk undang-undang pada pasal 20 ayat 1 mengandung pengertian bahwa, kalau misalnya ngomongin tentang pasal, kita harus paham bagaimana sih kondisi sebelum dan setelah amandemen. Kalau sebelum amandemen, DPR itu tuh tidak sampai membentuk undang-undang. Jadi hanya melakukan persetujuan atas undang-undang yang diajukan sama presiden. Tapi kalau setelah amandemen, DPR itu tuh fungsinya lebih membentuk undang-undang. Jadi punya kewenangan yang mutlak ya, yaitu murni dan konsekuen. Ya udah cari aja yang kewenangannya itu murni dan konsekuen. Yang mana tuh? Yang C ya, kekuasaan legislatif dilaksanakan secara murni dan konsisten. Legislatif itu kan salah satunya DPR ya, selain DPD dan DPRD. Mantap. Lanjut nomor 12. Salah satu tokoh nasional yang membantu petani yang tertindas dengan mendorong rakyat untuk melakukan perlawanan terhadap pemerintah, kemudian dikenal dengan peristiwa Bandung Kemuning, adalah Otista atau Oto Iskandar-Dinata. Ia tidak gentar meskipun diancam dan diasingkan di Bogendigul oleh Belanda. Berdasarkan ilustrasi di atas, sikap Oto Iskandar-Dinata seharusnya diteladani karena adanya keberanian ya teman-teman ya. Karena jadi meskipun diancam dan diasingkan, dia itu ya tetap berani gitu. Mendorong rakyat agar terus berjuang, bisa ya, cuma
yang lebih kelihatan di sini adalah keberaniannya. Tidak gentar walaupun diancam dan diasingkan. Coba kita tandain dulu. Mendorong rakyat melawan Belanda. Nah, ini hampir mirip nih A sama C ya. Kalau misalnya ada jawaban ganda gini, kemungkinan dia salah. Mendorong Belanda menindas petani. Kebalik kali ya. Memihak Belanda karena menguntungkan. Salah. Udah ya, jelas yang B. Nomor 13. Dr. Cipto Mangunkusumo merupakan salah satu tokoh tiga serangkai yang mengkampanyekan dan menyebarluaskan ide pemerintahan sendiri. Beliau juga kritis terhadap kebijakan penjajah. Contoh perilaku beliau yang berintegritas terhadap bangsa Indonesia adalah karena di sini itu dia fokusnya ya. Ada kata kuncinya mengkampanyekan dan menyebarluaskan ide pemerintahan sendiri. Nah, berarti di sini ada hubungannya sama kemandirian ya. Cari aja yang poinnya itu masuk ke kemandirian. Coba yang A, ikut merumuskan proklamasi kemerdekaan. Enggak ya, enggak ada unsur kemandirian. Melobi Jepang agar memberikan kemerdekaan, ini negosiasi. Mendukung perdamaian antara Indonesia dan Belanda. Ini juga lebih ke dorongan gitu ya. Mendukung berdirinya Indonesia yang mandiri. Nah ini, mendirikan organisasi SI. Enggak ya, lebih ke organisasi Islam. Berarti jawabannya yang D ya, karena di sini fokusnya adalah bagaimana sih implementasi dari ide pemerintahan sendiri dari Dr. Cipto Mangunkusumo. Nomor 14. Salah satu cara untuk mempertahankan budaya nasional sebagai bagian dari upaya bela negara adalah mempertahankan budaya nasional ya, jadi fokusnya ke budaya nasionalnya. Yang A, mempelajari aspek budaya asing yang dapat melengkapi kain budaya nasional. Jangan dong ya, kenapa dimasukin ya budaya asing? Yang B, menerima budaya asing sekaligus memperkuat identitas budaya sendiri. Ini ada benernya, cuma lihat dulu yang lain. Mengintegrasikan nilai-nilai budaya nasional dalam kehidupan sehari-hari sebagai bagian dari pengembangan identitas bangsa. Karena di sini fokusnya adalah budaya nasional, berarti kita cari yang keseluruhannya itu bahas budaya nasional. Jadi nggak ada unsur asingnya ya. Ini kemungkinan paling benar. Yang D, mengadopsi teknologi modern untuk mendukung pengembangan dan pelestarian budaya nasional. Ini ada benernya, tapi belum masuk ke pertahanannya. Memilih produk lokal yang berkualitas untuk mendukung perekonomian dalam negeri dan memperkuat identitas nasional. Belum, kalau dibandingin sama yang C ya, ini lebih tepat yang C, karena ada unsur integrasi ya. Persatuan, penyatuan nilai-nilainya. Berarti yang paling tepat yang C teman-teman ya. Yang lain ada yang benar tapi di bawah opsi yang C gitu ya. Makanya ini yang paling susah di TWK adalah jawabannya itu semua agak mirip ya. Jadi harus bisa membaca bagaimana sih konteks pembuat soal. Gitu ya. The last one ya. Seorang polisi menilang sebuah mobil yang menerobos jalur busway mendadak viral. Ternyata mobil tersebut adalah mobil pejabat negara. Tindakan polisi tersebut adalah tak pandang bulu dalam menindak pelanggaran lalu lintas. Sebelum kita bahas, kita harus ingat bahwa ada 9 nilai integritas. Ada jujur, tanggung jawab, disiplin. Jujur itu tuh tidak berbohong, tidak curang gitu ya. Tanggung jawab itu tuh siap menanggung akibat yang dilakukan. Disiplin itu sikap taat aturan. Lalu ada juga mandiri, kerja keras, sederhana. Kalau mandiri itu independen, kerja keras tuh gigih, fokus, dan sederhana itu tuh tidak berlebihan atau bersahaja. Ada juga berani, peduli, adil ya, yang merupakan integritas sikap. Berani itu tuh tak gentar menghadapi bahaya. Peduli itu tuh ya memperhatikan orang lain, dan adil itu berlaku sepatutnya. Karena di sini ada kata kunci tak pandang bulu, berarti kira-kira masuk yang mana? Jujur enggak ya. Tanggung jawab enggak, disiplin enggak, mandiri enggak, kerja keras enggak, sederhana enggak, berani. Antara berani sama adil ya. Tapi karena di sini tuh tak pandang bulu antara memberikan ibaratnya sanksi gitu ya bagi pejabat dan juga masyarakat, berarti ini masuknya ke adil ya. Jadi tidak sewenang-wenang ya, berlaku sepatutnya karena peraturan itu untuk semua orang gitu ya. Berarti di sini adil dalam bertindak ya. Sip, sudah guys 15 soalnya. Dan semoga teman-teman ini bermanfaat. Kalau misalnya teman-teman punya saran lain, mau bahas soal-soal yang misalnya hot menurut kalian, itu langsung aja kirim aja soalnya di DM aku @retapramesti. File kosongnya ada di grup Telegram aku ya. Nanti bisa kerjain atau download dulu, nanti baru lihat video ini untuk lihat pembahasannya. Nah, ini ada PR, ini ada 2 soal, nomor 1 dan nomor 2, silakan dikerjakan ya. Ini bahas tentang pelanggaran sila keberapa, kalau ini tentang gagasan utama.
Gitu aja dari aku. Kalau misalkan mau ada saran konten lain, boleh banget kirim di kolom komentar. Thank you for watching and bye!